Literasi, ayo berliterasi. Berliterasi untuk kesejahteraan, membangun ilmu pasti, maju untuk peradaban budaya. Oke, udah pada siap belum mendengar cerita kakak? Mana nih suaranya? Lagi dong, siap apa enggak? Siap! Oke, lagi-lagi, salam literasi! Oke, jadi hari ini kakak mau cerita judulnya Bunglon yang Bersyukur, karya Imam Moncol, penerbitnya dari Bintang Indonesia Jakarta. Oke, kita dengerin ya. Tupai, belalang, bunglon, dan cicak pohon bersahabat baik, walau hidup mereka di atas pohon. Mereka sering kejar-kejaran melewati ranting dari dahan ke dahan sampai dari pohon ke pohon yang lain. Oke, di sini ada siapa aja perannya? Tupai, cicak, Jawab gak yang benar? bunglon, belalang. Oke. Tapi sayang, dari 4 sahabat itu, Bunglon selalu jadi sasaran ejekan kawan-kawannya. Karena tubuhnya bisa berganti warna. Kulitmu aneh, ejek Tupai. Kurang vitamin kali, timpal cicak pohon. Itulah yang membuat Bunglon selalu bersedih. Akhirnya, Bunglon lebih sering menyendiri di atas pohon. Bunglon sedih karena apa? Dihina. Jadi akhirnya dia menyendiri. Hingga suatu hari, seekor kelinci melihat Bunglon yang sedang bersedih. "Ayo, main saja bersamaku di bawah sini." Bunglon loncat kegirangan menghampiri kelinci. Melihat Bunglon bersahabat dengan kelinci, kawan-kawannya itu terus meledeknya dari atas pohon. Bunglon sangat senang bermain dengan kelinci yang baik hati itu. Tidak ada lagi yang mengejek Bunglon. Rupanya, para binatang tidak tinggal diam. Ia turun lalu bermain bersama. Tapi, lagi-lagi, mereka membuat gaduh, tertawa dan teriak-teriak. Tawa mereka terdengar oleh serigala yang sedang asik tidur. Mendengar suara anak-anak yang menggiurkan, membuat serigala hilang kantuknya. Ia bangun dan langsung menuju arah suara anak-anak yang sedang bermain sambil membawa keranjang perangkap. Hayo, kira-kira mau diapain ya mereka sama serigalanya? Binatang yang asik meledek tertangkap. Kelinci lolos. Bunglon beruntung karena tubuhnya yang dapat menyerupai lokasi ia berada. Maka ia terhindar dari bahaya. Bunglon selamat. Kini Bunglon menyadari, rupanya perubahan warna kulitnya itu adalah kelebihan yang diberikan Tuhan yang harus disyukuri. Nah, ini ada pesan moral nih. Pesan moralnya, adik-adik yang pintar, Tuhan menciptakan makhluk hidup ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk itu kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Nah, ada yang bisa menceritakan kembali nggak yang udah kakak ceritain di depan sini? Boleh dong maju? Ayo, siapa yang bisa cerita lagi? Baca di sana, baca di mana-mana aku membaca. Di rumah baca, di sekolah baca, di mana-mana aku membaca. Baca, baca, caca, baca, baca, caca, baca, baca, caca,
baca 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 ca 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 baca baca ca 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 baca baca ca 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 baca baca. Oke. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat. Yes. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.